يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج يا رسول الله سلام يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Ustadz Taufikur Rahman, Ketua RW 011 ya. Kita doakan beliau mudah-mudahan jadi lurah, amin. Amin. Di Papua. OTK. Dan yang sama-sama kita muliakan Ketua Panitia dan Ketua DKM Mushola Al-Hijrah Klaster Sapil Ustadz Agus Purnomo ya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita usia panjang. Apalagi di tahun baru Islam. Tahun berapa Pak sekarang Pak? 1435. Wah hebat orang Sapir mah. Tahu semuanya. Emang kenapa tahu? Tulisannya depan. Jadi alhamdulillah kita masuk tahun baru Islam 1435 Saya tanya udah berapa hari kita masuk bulan Islam Pak? Nah tanggal berapa sekarang Muharramnya? 50. Sekarang udah tanggal 12 Muharram. Sekarang saya tanya ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang ganteng-ganteng cantik-cantik, kita lebih hafal bulan Islam apa bulan nasional kira-kira? Coba sebutin bulan nasional Pak. Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Bahkan kadang-kadang anak kita aja kalau lahir karena saking hafalnya dipakai nama bulan. Lahir Desember namanya Desi, betul nggak? Ya kan, Februari lahir anaknya Febri, betul nggak? Oktober lahir namanya jadi Oktav ya, Oktaviana, Oktaviani. Yang bingung itu kalau Maret apa Pak Malampir. Nah kita ini lebih bangga dengan bulan nasional dibanding bulan Islam. Coba sebutin bulan Islam bersama-sama. Hafal nggak kira-kira kita Pak? Coba sebutin, yang pertama bulan apa? Muharram, terus? Zulhijjah langsung. Kita sering lupa dengan bulan Islam. Yang semestinya yang hafal adalah kita. Kita nggak usah nyatakan, wah kita kadang-kadang ini bulan apa ya? Kita lebih hafal bulan Desember dibanding bulan yang lainnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Lari puasa Pak. Muharram orang Jawa nyebutnya suro, malam satu suro. Betul atau tidak? Nah makanya coba kita lihat, kita harusnya bisa belajar bukan hanya kepada orang yang benar. Peringatan tahun baru Islam kita jadikan tahun baru Islam yang baru ini sebagai tahun ibadah sesuai dengan mushola namanya Al-Hijrah. Tahun baru Islam kan ditandai hijrah Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba. Pesan untuk kita berarti apa? Hendaknya yang perlu dibangun bukan hanya jalan saja. Orang kita kadang-kadang Pak, kebanyakan orang Indonesia kalau acara dangdutan aja yang datang banyak ya kira-kira? Banyak kagak? Bahkan pakai nyawet. Betul atau tidak? Mana dia orangnya?
Kita kadang-kadang dangdutan aja, Masya Allah, padahal nggak ada pengumuman, Pak. Ada nggak surat undangannya dangdutan? Acara tahun baru Islam ada alasan. Kaki kesereok. Masya Allah. Makanya orang Amerika itu, Pak, bangga sama orang Indonesia, salut, Pak. Apa orang Amerika salut sama orang Indonesia? Karena kenapa? Di Amerika, tahu nggak Amerika, Pak? Kalau nggak tahu tuh Ciputat belok kanan. United States di Amerika Serikat, orang Amerika itu bangga sama orang Indonesia. Apa bangganya? Di Amerika itu orang kalau nggak bisa tidur datang ke dokter, dikasih obat biar supaya bisa tidur. Tapi kalau di Indonesia nggak perlu ke dokter, ikut pengajian dijamin tidur. Betul apa tidak? Cok gali cok galaga cok cok. Cok gali cok galaga cok cok. Ya Allah tuh Pak, hebat itu. Coba kalau khutbah Jumat, ya Allah baru amabat orang tidur ya. Saya tanya hadirin hadirat, kenapa kalau kita ikut pengajian khutbah Jumat itu sering ngantuk? Apa kira-kira sebabnya? Coba nonton film Korea 3 jam tuh ibu tanya, ngantuk nggak Bu? Bu, ngantuk? Ya Allah gak ngantuk. Ikut pengajian ngantuk. Apa sebabnya? Ada yang bilang, Ustaz, ikut pengajian ngantuk karena kebanyakan apa namanya? Dikipas-kipasin sama setan. Begitu ya? Dikipas-kipasin ngantuk jadinya kan? Nah, yang kedua bukan hanya itu saja, digodain oleh setan. Karena apa? Kita kalau ngikuti pengajian, ikuti khutbah Jumat ngantuk karena keberatan pahala itu. Jadi karena keberatan pahala jadi ngantuk itu bawaannya. Ya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hijrah dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Minal maksiat ila ta'ah, dari kita yang awalnya maksiat jadi taat, yang awalnya minal malal ilal jid, dari malas jadi giat rajin. Tadi Ustaz Taufikur Rahman sudah dijelaskan, minimal kalau tahun baru Islam atau tahun baru Masehi kita bicara tentang 3 waktu: masa kini, yang akan datang, atau yang kemarin, yang lampau. Kalau bahasanya orang Bekasi, today, yesterday, tomorrow. Tahun ini, tahun kemarin, dan tahun yang akan datang. Apakah kita termasuk orang yang beruntung? Nah, masa kita kalah hadirin sama setan, sama hantu? Ternyata hantu walaupun jelek semuanya ada sifat baiknya hantu itu. Sebutin hantu apa? Ada yang tahu? Hantu apa itu? Tuyul, coba tuyul. Tuyul ternyata ada sifat negatifnya, ada sifat baiknya. Yang saya akan bahas sifat baiknya tuyul. Tuyul apa itu buktinya? Masih kecil udah pintar ya hidup. Harapannya kita punya anak juga tuyul mandiri. Anak kita ajarkan tahun baru Islam sifat kemandirian, dilatih mandiri. Kenapa di Indonesia ini sering banyak korupsi? Anak ngibulin orang tuanya karena kebiasaan orang tuanya sering ngibulin anak. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, coba kita lihat, gara-gara nyanyian aja anak kita itu kan jadi tukang bohong, Pak. Gara-gara nyanyian. Apa buktinya? Coba tuh nyanyian kalau anak-anak. Anak-anak tuh kalau nyanyikan halo halo Bandung kan. Halo halo Bandung, ibu kota. Nah, sekarang saya tanya, ibu kota Bandung apa, Pak? Jawa Barat dikibulin anak kita itu. Betul atau tidak? Jawa Barat kok Priangan. Yang lebih kacau lagi, anak kita nggak bisa tidur dinyanyiin Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau nggak Bobo digigit, Bobo ditepuk, Bobo gigit.
digigit nyamuk, pertanyaannya buat kita sebagai orang tua, emang jamin kalau anak kita udah tidur nggak digigit nyamuk? Yang lebih kacau lagi adalah kalau kita ngajarin anak kita bintang kecil, juga sama anak kita udah diajarin tidak benar. Coba Pak nyanyi, bintang kecil di langit yang biru. Saya tanya Pak, bintang kecil Bu, adanya malam atau siang? Hah? Malam apa siang kira-kira? Hah? Malam atau siang Pak? Malam atau siang? Malam. Nah sekarang emang malam ada hitam apa biru kira-kira? Ya Allah, udah dikibulin, makanya anak kita sering ngibul. Makanya diajarkan anak kita semestinya lah kejujuran. Bahkan Pak, anak-anak kita itu lebih hafal nyanyian-nyanyian yang terkenal sekarang. Coba mana anak-anak berpulang semuanya ya. Tuh coba tanya, Cowboy Junior nyanyinya gimana? Bidadari dari surga. Coba gimana nyanyiannya? Kau bidadari gimana? Jatuh dari surga. Terus apa dia nggak dengerin? Allah, anak kita lebih cenderung bisa nyanyi dibanding baca Quran. Coba tanya tuh anak-anak yang kecil ini, coba nyanyi lagu Trio Macan Iwapeye gimana Iwapeye? Oh nggak ada, nggak bisa kan? Itu kadang-kadang lebih hafal dia. Apalagi suruh nyanyi, coba Ayu Ting Ting, sik asik, pasti langsung nyaut. Suruh nurutin, coba baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan inilah, jangan anak-anak, ibu bapak udah terusin dah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat, terusin. Oh, kalau Ustaz udah hafal ya. Kalau yang lainnya kan bahasa Jermannya cicing wahai. Ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau ibu saya tanya, jawabannya iya. Kalau ibu jawabannya berarti iya. Tes vokal ya Bu ya. Ibu. Wah, ini kok suaranya belum kompak ini. Wah, ini rame bener ini. Ibu. Enak Pak ngegiring nenek. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memaknai hijrah. Hijrah itu kita jadikan tahun baru sebagai tahun ibadah. Ibadah kita lebih baik daripada tahun sebelum. Sholat wajib kita bagaimana, sholat sunnah kita bagaimana, puasa kita, baca Quran kita. Kalau ibu-ibu tadi kembali ya, baca Quran kita tingkatkan. Tadi setan banyak ya, ini kembali yang setan ya Pak Antu. Nah ternyata kita bisa belajar dengan tadi apa tuyul apa yang baiknya tuyul? Mandiri, bisa nyari duit. Anak kita didik, kita latih. Nabi Muhammad saja Pak, itu sejak kecil sudah mandiri, yatim piatu, sudah mandiri untuk berbisnis. Baru lahir orang tuanya meninggal 6 tahun, ibunya meninggal 8 tahun diasuh, pas usia 8 tahun diasuh oleh kakeknya meninggal dunia, diasuh oleh pamannya, meninggal dunia, sampai Rasulullah sifat mandiri yang luar biasa. Dan kita bisa belajar nih Pak, dalam menghadapi masalah seperti kuntilanak Pak. Tahu nih Ustaz kuntilanak? Kuntilanak itu kan coba kita lihat, sifat baik dari kuntilanak itu terlalu tertawa, betul atau tidak? Dalam menghadapi masalah, ujian, musibah selalu seolah-olah tidak ada masalah. Hendaknya kita sebagai umat Islam dalam menghadapi masalah senyum sajalah, jangan kebanyakan tertawa tadi Pak. Kalau ketawa takut nanti orang error.
dibilang senewan gitu ya. Jadi pelajarannya dari kuntilanak aja tuh bisa pelajaran. Apa itu dari pelajarannya? Pelajarannya adalah menghadapi masalah, gagal, sukses, hendaknya harus senyum. Pocong, Pak, pocong. Kita bisa belajar juga dari pocong nih. Apa itu pocong? Pocong itu tidak gila, passion, Pak. Betul apa tidak? Dari zaman dulu fashionnya itu apa? Oke. Diikat putih. Saya tidak pernah lihat pakai sutra. Pakai daun. Kalau pakai daun dibilang apa, lemper. Nah ini juga sama ibu-ibu. Dalam menghadapi masalah punya duit gak punya duit, itu semestinya jangan lakaan. Kalau di Jakarta Pak, kadang-kadang itu banyak seragam gitu. Ibu-ibu seragamnya alhamdulillah 7 hari 7 seragam. Senin merah, Selasa hijau, Rabu sampai 5 apa sampai 7 hari. Ya Allah, nggak tahu suaminya tukang ojek, ngutang, tapi mudah-mudahan jamaah Al-Hijrah ibu-ibunya pakaiannya udah lunas semuanya. Amin ya Rabbal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Rasulullah dalam hadisnya telah menyatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak sebagai orang tua bisa bermanfaat terhadap keluarganya. Ibu bisa bermanfaat terhadap keluarganya. Makanya ketika bapak-bapak berbuat baik bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Ibu-ibu berbuat baik pun bukan untuk orang lain. Buat siapa ibu? Buat ibu sendiri. Makanya ibu, kalau ibu senantiasa sayang terhadap suami, sering memuji suami, insya Allah uang belanjanya ditambah, amin. Kalau bapak-bapaknya rajin memuji istrinya, insya Allah ditambah servisnya, amin ya Rabbal. Ibu pengen gak suaminya nggak kawin lagi, Bu? Pengen gak? Perbaiki servisnya. Karena kenapa? Survei membuktikan. Karena kenapa para bapak-bapak nikah lagi? Karena dia mencari servis yang terbaik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan. Dulu ada nyanyian tuh, Ustadz Kondang, Kiai Kondang dari Bandung. Jagalah, kalau ibu ingin suaminya tidak nikah lagi, tidak bercerai dengan ibu, mau tahu resepnya Bu? Maka gampang. Kalau bapak pengen tahu resepnya biar disayang oleh istri, maka ada nasihat yang perlu kita rubah. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Wah seneng banget ibu-ibu bilang bidadari. Nah ibu-ibu kan luar biasa. Kalau dulu waktu bapak belum nikah sama istri bapak, sayang wajah kamu kayak bulan. Padahal nggak tahu bulan bopeng. Seneng dia dipuji. Sama dengan ibu-ibu. Coba kita lihat. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Ikhlaskan suami kalau kawin lagi. Ini yang semua bapak-bapak Bu. Nah ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang kita terjemahkan bukan hanya kita sholat saja. Kita bekerja ikhlas itu dinilai ibadah. Pak Taufik jadi RW baik, melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan ikhlas akan dinilai ibadah, amin ya Rabbal. Bapak-bapak mencari rezeki karena Allah juga akan dinilai ibadah. Ibu-ibu
melayani suaminya dengan ikhlas itu dinilai ibadah dan dinilai sedekah. Bahkan dalam hadis yang cukup panjang, syarat kita bersedekah, berbagi terhadap orang itu tidak harus dengan materi, Pak. Tidak dengan membagi orang kepada fakir miskin dengan harta kita, dengan makanan. Tetapi apa Rasulullah menyatakan? Sedekah diantaranya kita bisa mengucapkan lafaz takbir dikategorikan sedekah. Takbir Allahu Akbar. Tasbih kita mengucapkan tasbih dikategorikan adalah ibadah sedekah. Mengucapkan alhamdulillah dikategorikan sedekah. Ada batu yang besar, ada duri, ada beling di jalanan kita singkirkan. Menurut Rasulullah dikategorikan sedekah. Wa tumitul ada anit tori as-sodaqah. Bahkan ada catatan dari Rasulullah yang sangat menarik. Ibu-ibu, bapak-bapak melayani pasangannya dengan ikhlas dikategorikan sedekah. Ibu-ibu malam Jumat ikhlas dikategorikan sedekah. Nanti tinggal pulang ya. Kata Ustaz katanya bersedekah. Yuk kita bersedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan kembali. Tahun baru Islam adalah proses hijrah minal jahil ilal alim. Dari kita bodoh kepada kita berilmu, pengetahuan, proses berubah yang tidak baik jadi baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang belum bisa baca Quran, belajar. Mumpung tadi kata MC, Ustaz MC, ya, kata Ustaz Agus, Ustaz Taufik, hidup-hidupnya cuma sebentar. Iksanim homsan qobla homsin, pergunakan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya apa? Hayataka qobla mautika, hidupmu sebelum matimu. Coba bayangkan Pak, badai apa topan di mana itu, di negara mana? Filipina. Masya Allah, kita masih ingat kasus di Aceh, Pak. Di Aceh yang belum lama itu dulu juga di Sumatera Utara, di Padang. Berarti tinggal nunggu ini di Serua yang belum ini. Tapi kalau insya Allah semuanya rajin ibadah, akan dijauhkan oleh Allah kita dari mara bahaya. Amin ya Rabbal. Apa resepnya? Kita dijauhkan dari mara bahaya bala, ternyata dengan bersedekah. As-sedekah tudfi'ul bala. Dengan bersedekah kita akan dijauhkan dari mara bahaya. Yang awalnya kita ketabrak mobil, itu bisa tidak jadi tertabrak mobil. Karena apa? Dengan bersedekah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah sayang-sayang, punya rezeki kasih. Karena kenapa? Ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa, miskin Pak. Tapi menjadi saudagar kaya raya, bagaimana caranya? Padahal diperkenalkan oleh sahabat namanya Sa'ad, orang yang terkaya di Madinah. Kata Sa'ad begini, wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini orang yang terkaya di Madinah. Kalau kamu mau sepertiga dari harta saya akan bagi. Ternyata Abdurrahman bin Auf ditawari duit, tidak mau Pak. Umpamanya Pak Taufik kenal, dikasih kenalan dengan siapa itu? ARB, ya kan? Atau siapa yang paling kaya? Dahlan Iskan atau siapa itu? Dikasih kenal kan Dahlan Iskan, Pak Taufik nggak usah kerja apa-apa. Kalau menyebut mau saya akan kasih. Kira-kira Pak Taufik mau nggak? Wah, mau bener. Ya, tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau, hadirin. Justru dia bilang, mohon antarkan saya kemana? Ke pasar. Ini alhamdulillah hujan. Semoga hujannya membawa berkah bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin, bukan menjadi bala. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dengan bersedekah. Kalau bapak-bapak di kantongnya, saya tanya ini semuanya, hadirin hadirat, di kantong bapak ada uang 1.000 rupiah.
Bapak Al-Fatihah aja ini ada pesan buat kita semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kita baca Fatihah itu luar biasa. Dalam hadis menyatakan barang siapa baca satu huruf akan diganjarkan pahala 10 kali lipat. Coba bapak hitung berapa huruf dalam Al-Fatihah. Hitung sendiri dah. Coba hitung, Masya Allah. Bahkan ada pesan, ibu-ibu kalau lagi kesel sama suaminya, ikut sholat jamaah, baca aminnya, amin yang bener, Bu. Karena sholat jamaah bareng sama suaminya, setelah suaminya jadi imam karena bacanya malam, maghrib dia bilang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena kesel, amin. Jadi apa? Ya Allah berpengaruh. Semestinya amin, tetap ngikutin. Kalau udah ikut jamaah sama suaminya, sebelum dia sholat udah pesen sama suaminya, ya kalau nanti bacanya jangan panjang-panjang ya. Ya kan, jangan panjang-panjang, mama udah capek gitu ya. Karena kebetulan suaminya pinter, ngaji di pondok pesantren, habis baca Fatihah langsung Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ini jengkel. Ya Allah bang, udah mati istrinya. Udah pesen jangan panjang-panjang. Baca Yasin. Ternyata karena suaminya pinter, Pak. Habis baca Yasin, Allahu Akbar, kagak jadi marah. Kira-kira tanya Ustaz Agus, sah nggak kira-kira sholatnya Ustaz? Dalam kitab-kitab dijelaskan sah. Mau jadi imam juga boleh sah, asal nggak malu. Jangankan baca satu huruf, satu apa namanya, satu paragraf, satu kalimat. Lah baca Quran aja, kalau sholat kulhu sama kuliah dicap kita imam kulhu apa kuliah kulhu. Karena jadi imam hafalnya kuliah sama kulhu. Kuliah atau apa kuliah? Kuliah aywal. Kalau kulhu tahu kulhu. Surah Ikhlas. Surah Ikhlas tahu kulhu. Nah rupanya kan anak-anak sudah bisa nebak. Ustaz Taufik jadi imam, pasti Ustaz kuliah. Rakaat pertama kuliah, kuliah. Bener yang bener apa kuliah? Rakaat kedua pasti kulhu. Enggak gitu kan. Akhirnya karena berdebat itu anak kecil kedengeran sama Ustaz Taufik. Akhirnya berubah jadi surah Al-Kautsar. Karena Ustaz Taufik waktu itu mungkin belum hafal, akhirnya dia terpaksa Bismillahirrahmanirrahim. Anyar. Inna a'tainakal kautsar. Salah kita. Fasholli li rabbika wanhar. Inna bergaya. Inna lupa Taufik. Karena lupa di belakang makmum karena nggak pinter, biasanya terusin. Ini nggak paham. Inna di belakang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, akhirnya Taufik jadi imam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar. Ya Allah, hadirin hadirat, kalau kita pinter, tadi yang dikategorikan minal jahil ilal alim itu nikmat rasanya. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya tanya Pak, kira-kira gaji, kalau orang gajian, besaran mana kira-kira security sama manajer? Gajinya gedean mana kira-kira? Nah, gaji besaran manajer, security kerjanya otot. Manajer apa? Otak. Tapi gajinya besaran manajer. Kenapa? Berilmu. Satu lagi saya tanya, kira-kira gajinya besaran mana Pak Ibu? Tukang batu kali sama tukang batu ginjal.
Besaran mana? Tukang batu kali apa tukang batu ginjal? Kira-kira yang mana? Tukang batu ginjal. Datang batu ginjal itu dokter, Pak. Coba kita lihat tukang batu kali berangkat jam 5 subuh, jam setengah 6 udah turun ke sungai, ke kali. Dia angkat batu besar sampai ke truk. Sampai sore jam 5 dapat uang 100.000, dikirain buat dia sendiri. Dibagi berlima, berarti sehari berapa? 20.000 rupiah. Tukang batu ginjal karena dokter dia belajar ilmu. Ada orang sakit dioperasi ginjalnya, minimal 75 juta, 25 juta. Alhamdulillah. Inilah yang Rasulullah tegaskan, fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu luar biasa beda. Seperti bintang dengan bulan. Kira-kira terangan mana, Pak? Terangan mana? Bintang apa bulan? Bintang besaran bulan. Bulan itu besar, bintang kecil. Besaran mana? Terang kan? Coba kita lihat. Ini yang dikatakan keutamaan orang yang berilmu. Nggak usah jauh-jauh lah. Yang ada di sini klaster. Ada orang pindahan. Yang dipanggil siapa biasanya? Ustadz. Ada acara biasanya kalau di Jakarta ada orang meninggal dipanggil acara hajatan yang dipanggil, tahun baru yang dipanggil. Berkatnya banyakkan mana? Makanya anak-anak itu kadang-kadang baca selawat diselewengkan tuh, Pak. Dulu saya waktu ngaji ada selewengan. Selawat diselewengkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Yang mana? Senampan dibagi 4. Gitu ya. Gimana? Sallallahu ala Muhammad, senampan dibagi 4. Ya Allah, sedikit amat, yang banyak buat makanya ada pantun buat bapak-bapak ibu semuanya. Ya kan? Anak pitik dimakan tikus, ambil plastik buat bungkus. Itu insya Allah berkah, Pak. Coba, Pak, saya tanya nih, Pak. Anak-anak kita, ada nggak yang cita-citanya jadi ustadz? Ada nggak kira-kira? Ya Allah, ada ibu kadang-kadang ngarang. Neng, jangan nikah sama ustadz. Emang kenapa, Mak? Kalau nikah sama ustadz paling bawah nanti berkah. Ya Allah, ada itu begitu modelnya. Karena kenapa, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu sering kita melihat materi, tidak ada keberkahan. Coba, Pak, kalau jadi imam, beda itu imam di Masjidil Haram sama masjid yang ada di Jakarta di Mushola Al-Hijrah. Jadi imam di Masjidil Haram di Mekah sana ternyata jadi imam digaji luar biasa. Ada yang bilang 150 juta sebulan, Agus. Berapa gajinya? 150 juta. Ya Allah, makanya wajar, Pak. Kalau kita sholat, kalau beli haji, umroh, itu bacanya panjang-panjang. Habis Fatihah, Al-Baqarah. Padahal karena digaji. Karena di Indonesia imam masjid, imam musholah karena tidak digaji, ikhlas baca surah Ikhlas mulu, Pak. Dikit-dikit surah. Ya Allah. Subuh ikhlas, Johor ikhlas, asar ikhlas, maghrib kata malaikat pasti Ustaz Agus ikhlas lagi. Berlangganan, ya Allah. Kalau kita sudah berilmu enak, nikmat rasanya, Pak. Kalau udah berilmu nikmat. Coba, Pak, kalau tidak berilmu, kadang-kadang mengumumkan meninggal dunia aja salah alamat, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Ini salah alamat jadinya, kan? Coba kalau dia benar. Jadi semestinya telah pulang ke rahmatullahi, jadi rahmatullahi wa barakatuh.
kok gue itu. Yang lebih kacau lagi kalau orang tidak pernah belajar, kadang-kadang suruh ajan keder, Pak. Pernah dengar ajan keder? Pernah nggak? Contoh ajan keder. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Ya Allah, sholat kabar. Nah, anak kesel, akhirnya Ustaz Agus masuk. Siapa tadi yang ajan? Saya Pak Ustaz, Udin. Di sini ada yang nama Udin. Apes dah lu. Nah, ditanya sama Ustaz Agus, emang kenapa? Kok ajan Hayya Allahu Akbar? Seleo Ustaz lehernya. Ya Allah. Karena kesannya udah komat. Komatnya juga sama. Hayya Allahu Akbar. Ya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih muda, yang belum bisa baca Quran di tahun baru Islam, belajar baca Quran. Mau mengeja, mau medal ikro, qiraati silakan. Dulu saya baca Quran tuh pakai model ngeja, Ustaz. Mungkin sama, Ustaz Taufik dulu kali ngeja. Alif kasra i, ha fathah ha. Ini bisa dieja. Kalau sekarang kan bata gitu Pak ya. Ini kan mata gitu kan. Nah, jim kasrotain jim domatain jun, jim dan mim patama, ta patata, lam domalu, mata. Istri lagi kesel sama suaminya, anaknya baru belajar ikro, baru belajar Quran, diajarin. Lagi kesel diajarin juga anaknya. Bapak taba, lam domalu, babalu. Ya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar mumpung masih muda sebelum nanti ajal merenggut kita. Kalau nyanyi ibu kan ada tuh. Kalau ibu biasanya nyanyi apa? Kan ada tuh, ada nasibnya, ada qasidahnya. Gimana tuh ibu? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Terus apa Bu? Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Hidup di dunia cuma sebentar. Jangan sombong, harta, jabatan, takhta, wanita cuma sebentar. Bisa kita belajar dengan tukang parkir, Bu. Pernah lihat tukang parkir, Bu? Pernah lihat nggak? Kita bisa belajar dengan tukang parkir. Tukang parkir, walaupun yang parkir mobil bagus-bagus semuanya, Alphard, Camry, Ferrari, Kijang Innova, tukang parkir nggak pernah sombong, Pak. Emang kenapa? Mobil orang, kenapa harus sombong? Ketika yang punya mobil mengambil mobilnya di tempat parkir, dia nggak marah-marah. Betul atau tidak? Emang kenapa punya orang? Ini juga pesan buat renungan buat kita semuanya. Harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, kenikmatan dunia yang kita miliki cuma sebentar. Kalau sang maha pemilik mengambil gak usah marah, karena semua cuma titipan dunia, cuma sebentar. Wajar aja kalau kematian tidak mengenal usia, betul atau tidak? Tidak mengenal usia, meninggal Pak. Coba kita lihat orang lagi naik daun, tenar-tenarnya aki-aki nyanyi Mbah Surip, kenapa Mbah Surip masih ingat? Ya Allah, Mbah Surip tenarnya kan muda. Kapan tenarnya dia? Waktu tua nyanyi, iya kan? Pas nyanyi, tak gendong kemana-mana, akhirnya meninggal dunia. Ya kan? Kenapa? Dokter mengecek penyebabnya apa? Ternyata bukan karena kopi, karena kafein. Apa sebabnya? Mbah, Surip meninggal dunia, survei membuktikan karena kebanyakan menggendong, Pak.
kita gendong kemana-mana. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita belajar ilmu, anak kita ajarkan ilmu, insya Allah berkah. Kalau bapak pinter bahasa Arab, insya Allah anaknya pinter bahasa Arab ya, akan pinter. Diajarin anaknya apa bahasa Arabnya, makan akala, minum apa Ustaz Agus? Sarobat. Gratis majana. Apa bahasa Arabnya? Makan, minum, gratis. Tinggal ditambah akala, wasaroba, majana. Ini udah betul. Tapi diajar lagi Ustaz Agus karena pintar bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Makan, minum, gratis, tahlilan, wasyukuran. Pintar anaknya bukan hanya pintar bahasa Arab, pintar guyon. Ustaz Taufik pintar bahasa Inggris, anaknya diajarin bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Anjing, dog. Betul nggak ya? Anjing kedinginan es doger. Pintar anaknya bukannya pintar bahasa Inggris, pintar guyon. Apa bahasa Inggrisnya? Setan, bos. Setan kebakaran gosong. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia cuma sebentar, laibun walahun. Rasulullah menyatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang usia dan baik amal ibadahnya. Khairun nas man tala umru wa hasuna amal, baik amal ibadahnya, apalagi kita tinggal di komplek. Ini kan bermacam-macam. Tetangga yang bermacam-macam. Hendaknya kita jalin persatuan, kesatuan. Proses hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yaitu mempersaudarakan. Waktu itu tidak pernah akur. Kaum Aus, kaum Khazraj tidak pernah akur. Disatukan kaum Muhajirin dan Ansor, disaudarakan, dijalin persatuan-kesatuan dalam peringatan tahun baru Islam. Hendaknya kita jalin persatuan. Yuk kita jalin persatuan. Yuk kita jalin kebersamaan. Yuk kita pulang. Nah, semuanya jalin persatuan. Kalau kita simbolkan, Pak. Ini apa namanya ini, Pak? Ini apa namanya? Air. Sekarang saya tanya, kalau kita tidak mau bersatu, ibarat satu jari, Pak. Saya tahu ya. Satu jari. Angkat ades. Bisa kira-kira, Pak? Satu bisa nggak? Tapi kalau minimal dua, bisa angkat nggak? Apalagi banyak. Ini adalah simbol kebersamaan yang perlu kita jaga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Ibu-ibu juga coba dilihat tuh. Di mukanya kan warna-warni. Itu kan berarti simbol warna-warni. Di bibir ibu warnanya apa, Bu? Merah. Di ini apa nih, warnanya apa ini, Bu? Warnanya hijau. Di sini, Bu, apa warnanya, Bu? Merah. Di sini ada putih-putihnya dikit. Di sininya dihitamin. Coba, Pak, itu namanya waqtilafu alsinatikum. Ada perbedaan warna jadi indah rasanya. Betul atau tidak? Coba kalau istri ibu lagi. Ini mah jeruk makan jeruk. Coba suami bapak-bapak, istri bapak-bapak ya, itu pakainya satu warna aja, Pak. Enggak pakai warna yang macam-macam kita tadi. Merah semuanya butir anak. Betul apa tidak? Cok gali, cok galaga, cok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia cuma sebentar. Kita belajar dengan menjalin, saling menghormati, saling menghargai. Bukankah Allah telah menegaskan kalau kita melakukan amal kebaikan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu Allah tegaskan, Allah abadikan dalam surah Al-Isra. Jika kamu melakukan amal kebaikan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sebagai contoh, Pak. Karena kita bertetangga, bapak-bapak lagi masak masakan enak.
Oh, kita bagi tetangga kita. Sering kita bagi makanan, ada buah-buahan kita bagi. Suatu saat bapak-bapak dibaginya makanan tetangga. Ya kan? Bukan berharap, tapi dijamin oleh Allah. Hal jazaul ihsani illa ihsan, dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Kalau kita melakukan amal kebaikan, dijamin. Kalau kita sering membantu tetangga kita, insya Allah tetangga kita suatu saat akan membantu kita. Jangan cuma kita ingin mencubit orang lain tapi tidak mau pernah dicubit, betul atau tidak? Maka simbolnya apa? Kata Stephen Covey dalam bukunya The 8 Habits 8 kebiasaan kalau kita ingin sukses, first to understand, then to be understood. Pertama kita harus mengerti dulu, baru akan dipahami. Betul atau tidak, Pak? Kalau bapak-bapak ingin disayang oleh istri, maka bapak-bapak terlebih dahulu yang harus sayang pada istri dengan kasih sayang. Kalau ibu-ibu ingin dicintai full sayang oleh suaminya, ibu juga harus full juga berikan servis yang terbaik. Insya Allah, amin ya Rabbal. Nah, bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat? Ternyata resepnya menurut hadis Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad dari Durrah. Ternyata ada 4. Yang tadi telah kita bahas, khairun nas aqrahum, orang yang berilmu pengetahuan karena sering membaca. Iqra, bacalah. Anak kita semestinya hadirin hadirat, jangan cuma dididik ilmu umum saja. Hendaknya kita didik juga ilmu agama, dibentengi, karena banyak hadirin hadirat. Berdasarkan survei Makor Pakem, ternyata mereka yang berpendidikan tinggi S1, S2, S3 sampai ikut kepada ajaran sesat, Pak. Apa sebabnya? Karena akidahnya yang enggak kuat. Betul atau tidak? Karena banyak yang belum lama ini ditangkap. Ada perempuan ngaku jadi malaikat, betul atau tidak? Siapa namanya? Lia Edan atau Lia Aden? Coba Lia Edan ya. Bisa Edan ngaku jadi malaikat Jibril. Mau malaikat ada perempuan. Nanti kalau malaikat perempuan ketika dapat tugas amanah menyampaikan wahyu, maaf, saya lagi sedang datang bulan. Ya Allah, saya bilang waktu saya ceramah di Polda, di Polres Bekasi dan beberapa tempat, saya bilang untung itu Lia Eden ngaku jadi malaikat Jibril. Betul atau tidak? Coba kalau jadi malaikat mencabut nyawa Israil. Kalau seandainya ngaku jadi malaikat pencabut nyawa, ditangkap oleh Kapolda, nanti ada pengumuman dari Kapolda. Berhubung malaikat pencabut nyawa ditangkap di Kapolda, pencabutan nyawa ditunda. Benar atau tidak? Cok gali cok galaga cok. Jamaah, ini suaranya pada kemana ya? Jamaah, ini biasanya kalau ceramah di sini berapa jam nih? Tadi dibilang oleh MC kita sampai jam 4 subuh. Ini ajaran sesat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau anak kita bentengi ilmu agama, insya Allah nikmat rasanya. Saat kita meninggal dunia dikirimkan amalan. Kita katakan apa saat kita meninggal dunia? Anak yang soleh inilah yang nanti memberikan investasi. Saat kita meninggal dunia karena kita punya ilmu, tidak sayang-sayang kita ajarkan sesuai dengan ilmu kita. Kalau bapak sebagai guru diajarkan anaknya, kalau bapak sebagai polisi dengan ilmunya, dengan tugasnya dia bekerjakan dengan sebaik-baiknya, sebagai pejabat juga menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada ilmu yang bermanfaat diajarkan, nanti saat kita meninggal dunia akan mengalir. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, coba kalau anak kita tidak dididik ilmu agama, ya Allah, ada yang ngaku dulu perbatasan di daerah Nusa Taufik, perbatasan Losari Cirebon, itu dulu ada agama namanya agama Jasun. Jasun itu apa? Jawa Sunda. Nabinya bukan Nabi Muhammad, tapi ada orang ngaku namanya Tugimin, ngaku Nabi. Tugimin
Ya Allah, nabinya tuh gini. Yang agak enakan kalau baca selawat, Pak. Semestinya kita, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Biasa gitu ya. Ini kan coba, Ya Rabbi ala tuh gini. Ya Allah, yang kasihan nenek-nenek kalau rajin pakai marawis itu bentaro. Biasanya baca selawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi. Semangat. Diganti begini, Mbak. Gimana tuh, Pak? Ibu, gimana jadi bacanya kalau ganti begini? Gimana? Ya Allah, itu banyak yang ikut ajaran sesat. Yang lebih kacau lagi ada dulu di Jawa Tengah. Mantan pemain petinju atau pelatih petinju, Pak. Dia punya ajaran kalau sholat tidak perlu pakai bahasa Arab. Ini kan kacau, betul atau tidak? Ya Allah, kalau anak kita tidak didik ilmu agama ngikut tuh, Pak. Ya Allah, kata dia sholat nggak perlu pakai bahasa Arab, dirubah pakai bahasa Indonesia. Yang imam Tuhannya orang Betawi. Allahu Akbar dirubah, Tuhan gede banget. Di belakang orang Sunda, Allahu Akbar dirubah, Tuhan nan agung. Di sampingnya orang Minang, Tuhan nan gadang. Yang kasihan kan nenek-nenek, sungguh terlalu. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya akan ilmu pengetahuan. Bentengi agama, insya Allah anak kita akan selamat. Amin ya robbal. Ada yang namanya prisek, insya Allah terbebas dari yang namanya prisek narkoba, terbebas terjaga karena didikan keluarga. Banyak yang ngaku jadi nabi-nabi, insya Allah akan selamat sesuai dengan hito ajaran yang biasa dipeluk oleh umat Islam di Indonesia. Tapi kalau seandainya tidak dididik, Pak, ya Allah. Jujur hadirin hadirat, saya temui di berbagai daerah. Saya ceramah di Pekanbaru, daerah Surabaya, Pekalongan, Surabaya, Jogja. Saya menemukan ternyata termasuk di Depok, Lebak, dan seterusnya. Ternyata kebanyakan orang tua itu lebih bangga anaknya pinter bahasa Inggris dibanding baca Al-Quran. Betul atau tidak? Oh, kalau bisa pinter bahasa Inggris, hebat, dia seneng. Masya Allah, pinter banget. Bahkan hadirin, kalau kita nggak punya uang, biasanya sebulan kalau privat berapa bahasa Inggris? 300.000 ya, Zat? Sebulan. Kita nggak punya duit tuh dibela-belain buat bayar apa itu? Buat bayar privat bahasa Inggris 300.000. Ngaji sama Ustaz Agus sebulan 5.000, ngutang sebulan. Ya Allah. Sekarang saya tanya, Din, kalau para ustaz, para kiai dalam ajaran kita jelaskan nanti kan kalau dalam kuburan yang ditanya nggak pakai bahasa Inggris, betul nggak kan? Pakai bahasa Arab dalam apa di situ? Di kuburan ditanya sama malaikat, marrobuka waman dari, tidak ada yang namanya pertanyaan pakai bahasa Inggris. Anak-anak kita pintar bahasa Inggris ditanya, what's your name, where do you live, how are you? Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan. Ada ungkapan ikro dalam firman Allah. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah ini artinya apa? Bukan hanya ilmu umum. Kalau ilmu umum jangan lupa bentengi ilmu agama. Bismi rabbik. Kalau anak kita jadi dokter yang islami sebelum nyuntik baca bismillah. Ada yang stres, asam urat, kolesterol, nggak ditakut-takutin, Pak. Kadang-kadang ditakutin kan? Ya Allah, usianya 2 hari. Ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tim proyek, manajer proyek nggak pernah tuh korupsi karena jujur. Karena kenapa dipantau oleh Allah ada keimanan. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Beda Pak, korupsi di Indonesia sama luar negeri beda.
Kalau di luar negeri nggak berani dia terang-terangan, di bawah meja korupsinya. Ada juga yang di atas meja, tapi kalau Indonesia bukan hanya di bawah, di atas meja, meja-meja di bawah. Betul apa tidak? Ya Allah, ini hijrah minaz zulumati ilan nur, dari kezaliman, dari aniaya menjadi kita baik. Yang awalnya pelit jadi baik, insya Allah akan ada keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ibadah mumpung Allah berikan kita sehat walafiat. Yang kemudian peduli kepada sesama, bagaimana caranya? Nah, ada kisah hadirin. Kalau kita berpeduli terhadap sesama bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Bahkan Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, minimal kalau kita melakukan amal kebaikan dengan bersedekah, akan Allah ganjarkan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. 10 kali lipat dalilnya surah Al-An'am ayat 190. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalia. Bahkan kali 7 kali lipat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada kisah hadirin. Ternyata Allah berikan janji bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia juga Allah berikan janjinya. Ada guru TK datang ke Ustaz, Ustaz, saya gajinya sebulan, ya sebelum saya teruskan, di sini kalau guru TK, TPA sebulan berapa gaji? 2 juta, nolnya gelinding. Ya, nggak coba. Ustaz, gaji saya 300.000 rupiah itu di Bekasi. Tolong Ustaz doain gaji saya naik. Kata Ustaznya, memang berapa mau naik gajinya? Gaji saya pengennya 500.000 rupiah. Kata Ustaz, naiknya dikit amat. Karena begini Ustaz, kebetulan yang gajinya 500.000 itu yang paling tertinggi kepala TK. Jadi nggak mungkin melebihi gaji itu Ustaz. Jadi saya mintanya 500.000 rupiah. Oke, kata Ustaz, bagaimana caranya? Biar supaya gajinya menjadi berapa? 500.000 rupiah. Awalnya tadi berapa bit? 1 bit? 300.000, mintanya berapa Bu? 500.000 rupiah. Kata dia, saya akan sedekahkan gaji saya 300.000 rupiah ini. Terus bagaimana caranya lagi? Saya akan rajin baca Quran, qiyamul lail. Bukan hanya baca Quran, pahami artinya, bantu tetangga, bantu saudara yang membutuhkan. Saya niatkan karena Allah. Dia yakin. Ternyata hadirin, 10 bulan berikutnya datang ke Ustaz. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya yang dulu minta doain. Jadi saya awalnya berapa tadi Pak? 300, pengen doanya 500.000 rupiah. Ternyata Ustaz, ya Allah, nikmat rasanya dengan bersedekah. Gaji saya bukan 500.000 rupiah sekarang Ustaz. Gaji saya 7.300.000 rupiah. Ustaznya nanya, emang bagaimana ceritanya? Kok bisa jadi 7.300.000 rupiah? Begini Ustaz, kebetulan 3 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian 7 juta rupiah. Nah tambah 7 juta. Nah ini kan Allah tegaskan, Allah akan berikan rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kita yang tidak disangka-sangka, tidak harus dari jalur kita. Kita sebagai suami tidak mesti dari kantong kita, boleh jadi dari jalur istri, boleh jadi dari jalur anak. Ada yang namanya haji kosasi, haji ongkos dikasih. Ada namanya haji halimah, hasil jual beli sawah sama rumah. Ya Allah, ada haji sultanah, haji gusuran, haji gusuran tanah, haji daun dapat dari undian, haji daus dari ustaz, haji damar dari mertu. Semuanya rezeki min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan kita semuanya bisa pergi haji, amin. Ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau tahu nggak resep bisa pergi haji? Mau? Catat yang baik-baik.
MTA atau MTB? MTB itu mau tahu banget. Kalau MTA mau tahu aja. Nih simak ibu-ibu semuanya, catat baik-baik. Kalau kita insya Allah berikan rezeki dari mana saja bisa pergi haji. Yang pertama, tolong diamalkan surah Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj. Karena bicara tentang haji kita baca tuh tentang manasik drama Al-Quran. Baca terus, rutinkan seminggu, sebulan, setahun. Kalau belum pergi haji, amalin yang kedua, surat Ibrahim, biar supaya dapat panggilan Nabi. Kalau udah setahun juga nggak dapat juga, pakai ajian pamungkas, bawa surat anak. Dijamin berapa juga sakitnya? Dijamin. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat rasanya. Kalau kita dari khairun nas akrahum, berilmu pengetahuan, bukan hanya diangkat derajat oleh Allah, tetapi nikmat di sisi kita bukan hanya dapat manfaat di dunia, tetapi di akhirat. Yang kedua adalah bukan hanya akrahum, berilmu pengetahuan, akrahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin? Kita sekarang lagi musimnya kan ekstrim nih. Sering bencana alam, tsunami, banjir, angin topan, angin apa saja yang bisa menghancurkan, porak-porandakan. Diingatkan hidup di dunia cuma sebentar. Maka semestinya kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Saat Allah menguji kita dengan ujian musibah, kalau kita kuat iman, kita akan lebih mudah bersabar. Betul atau tidak? Karena simbolnya saya buat ilustrasi yang biar gampang kita pahami. Bapak-bapak pernah naik kereta nggak, Pak? Pernah. Saat aku sudah pernah. Ibu pernah naik kereta nggak, Bu? Nah itu gampang sekarang naik kereta 2000 aja udah AC ya, ARL. Nah coba kita perhatikan, saudara dimuliakan oleh Allah. Kalau suatu saat kita naik kereta, tiba-tiba masinis remnya mendadak, lupa dia rem mendadak. Dan di situ ada penumpang, ada yang duduk, ada yang berdiri. Sekarang pertanyaannya dari saya, kira-kira yang terguncang dari reman mendadak, kira-kira yang duduk apa yang berdiri? Kata Ustaz Taufik yang berdiri. Apa sebabnya Ustaz Taufik? Apa kira-kira? Nggak ada pegangannya. Nggak ada pegangannya, nggak kokoh. Udah ada yang nggak ada kan? Nggak kuat. Coba kita lihat, yang duduk juga ada pengaruhnya, tapi nggak sebesar yang berdiri. Apa simbol yang perlu kita renungkan dalam kajian kita pagi kali ini siang, menjelang siang ya? Nah ternyata simbolnya apa? Orang yang berdiri tidak ada pegangan, tidak ada yang kokoh sehingga jadi dia goncang. Tapi kalau yang duduk dia tergoncang tapi tidak berpengaruh karena ada dudukan. Ini karena dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman kita kuat, kalau Allah berikan guncangan musibah sebesar apapun, kita akan mudah bersabar. Nikmat rasanya. Karena ibarat hadirin yang dimuliakan oleh Allah dalam bangunan mushola, iman itu ibarat pondasi. Kalau pondasinya kuat, kira-kira musholanya kuat nggak, Pak? Kalau pondasinya nggak kuat, kira-kira cepat ambles nggak? Ya inilah simbol keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sia-siakan. Dengan kita beriman, Allah janjikan dalam surah Ar-Ra'd, orang yang berzikir kepada Allah, dia akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikirlah, makanya Rasul menyatakan dia kita tenang dalam menghadapi musibah apa saja. Maka jangan lupa beristighfar kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Rasul menyatakan mi'ata marrah. Rasulullah istighfar yang dijamin oleh Allah, ampunannya masuk surga masih istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita waktu subuh baca istighfar 20 kali, boleh 100, boleh dicicil. Subuh astagfirullah, astagfirullah 20 kali. Ibu-ibu
Pas siang-siang mau masak sambil ngulek sambal, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siang, ya kan, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya mau malam mau tidur, dia supaya tidur baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya udah tidur, bapaknya juga, astagfirullah. Astagfirullah. Ya bersama-sama biar supaya hati kita tenang. Astagfirullah Rabbal baruya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baruya. Astagfirullah minal khataya. Ya, suaranya dikeluarkan semuanya. Astagfirullah Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga kajian pada tahun baru Islam ini sekali lagi kita jadikan tahun baru Islam 1435 ini kita tingkatkan ibadah kita. Amin ya robbal. Ibadah kita di tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dan kita jangan sayang-sayang dengan harta kita. Harta kita hanya titipan yang kita bisa berikan manfaat bagi umat Islam. Amin ya robbal alamin. Terakhir dari saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu semuanya, kalau biar supaya ilmu kita bermanfaat, resepnya sederhana, ada 3 cara. Yang pertama, setiap kajian, setiap pengajian, jangan lupa bawa buku sama alat tulis. Di sini ada nggak yang bawa buku sama alat tulis? Hah? Mana ada nggak? Ya Allah, karena kenapa? Kalau tidak dicatat, biasanya masuk kuping kanan, keluar kuping, itu masih mending bisa lewat. Yang lebih kacau lagi, masuk kanan, ngontar kan. Yang pertama apa tadi Pak? Adalah bawa buku kosong dan dicatat. Yang kedua bawa tasbih atau bawa Quran, biar nanti bisa ngecek tentang dalil yang dibacakan dan kita baca lagi di rumah. Yang terakhir nih, yang sangat penting, jangan lupa bawa plastik. Kalau ibu-ibu udah siap, bukan plastik, selampe. Makanya selampe ibu-ibu pasti biasanya kue. Makanya kasih ibu biasanya sepanjang masa. Kasih bapak malu nih bawa kue. Makanya ya Allah, kita harus hormati ibu, kan begitu, betul ya? Ya Allah, ibu dibela-belain. Wajar aja kalau Rasulullah menyatakan apa Pak? Ibumu sampai berapa kali? Suruh berbuat baik 3 kali. Baru bapak 1. Ibu 3, bapak ibu 3. Ya kan, perhatikan yang bener lah. Rasulullah menyatakan ibu 3. Tuh Pak, kalau kita punya anak banyak dan menjadi anak yang soleh dan soleh, nikmat rasanya. Karena anaknya 12, di sini ada nggak anak yang 12? Mana dia tadi? Belum. Jadi kalau kita punya anak 12, itu nikmat rasanya Pak. Kalau menjadi anak yang soleh dan berhasil semuanya. Datang pas lebaran, silaturahim doa anaknya. Assalamualaikum Bapak Ibu, maaf saya nggak bisa ngasih apa-apa buat Bapak sama Ibu, cuma duit 3 juta rupiah. Alhamdulillah. Di sini ada yang begitu. Karena anaknya 12 Pak Ibu. Datang anak kedua bawa 3 juta, anak keempat 5, 12, 3 juta. Tinggal ngitung aja tuh ibu-ibunya sedih. Betul atau tidak? Haru. Ya Allah, dihitung berarti 3 juta dikali 12 berapa Pak?
36 juta. Namanya ibu-ibu, anaknya udah berpulang semuanya, dipanggil, ditanya sama bapaknya, suaminya. "Ma, emang kenapa sih mama masih nangis aja? Udah punya duit 36 juta, begini ya. Mama nyesel punya anak 12, coba 30. Baik, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, agar kita memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Akhir kata dari saya, buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya sendiri. Saya atas nama Muhammad Zain, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bersama-sama kita doa ya, supaya ada keberkahan dari kita semuanya, bagi masyarakat kita semuanya, bagi keluarga kita, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita dan semuanya, agar Allah berikan keselamatan di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang saleh dan salihah ya Allah, dan jadikanlah keluarga kami ya Allah sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari mara bahaya ya Allah. Jadikanlah ya Allah musola Al-Hijrah ini menjadi musola yang ramai ya Allah, yang takmir, yang senantiasa dibangunkan adanya syiar Islam ya Allah, yang dihiasi dengan baca Al-Quran, bukan hanya di musola kami ya Allah, di rumah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tahun baru Islam ini ya Allah, ibadah kami semakin meningkat, amal ibadah kami semakin meningkat ya Allah, sedekah kami semakin meningkat ya Allah, baca Quran kami semakin meningkat ya Allah, kasih sayang kami terhadap keluarga kami semakin meningkat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ighfir lana dzunubana ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang banyak ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk bisa berangkat ke Mekah, ke Madinah ya Allah, untuk menunaikan ibadah haji ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain wal Madinah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain wal Madinah min kulli makan. Ya Allah, min haitsu la yahtasib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang mereka masih hidup atau mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah saat meninggal dunia ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, wa najjina ya Allah min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.